Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diizinkan untuk melaksanakan PPL siklus 2 di SMK Alki Profesi Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah ya. Awali dengan doa ya. Silakan perwakilan kelas untuk memimpin doa. Kita sama-sama berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Silakan untuk menjawab yang Bapak panggil. Dian Asriyani, Maulana Saputra, Muhammad Sarfala, Muhammad Alif, Muhammad Aidar, Muhammad Gunar, M. Said, Muhammad Rafiq, Muhammad Kurniawan, Muhammad Denafis, Muhammad Naufal, Muhammad Raihan, Rifa Putri Khairuddin, Reli Feliano R, Sali Marcelia, Tegar Maharaja hadir ya. Wahyu Jagat dan yang lain ya. Baik anak-anak, yang lainnya ada beberapa yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini karena sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan ya. Dan kita semuanya yang ada di sini mudah-mudahan ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada bala dan musibah ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak semuanya ya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini ya, pada pembelajaran pemrograman dasar ya. Pemrograman dasar materinya adalah Turbo Pascal. Ya, apa itu pemrograman? Apa itu coding? Ya, tentunya sudah disampaikan ya. Maka supaya untuk lebih menyegarkan kembali, mari kita lihat ya video ya pembelajaran berikut ini. Ya di depan ya sebentar ya. Bapak ulangi lagi dari awal sambil didabling Bapak. Coding atau programming. Apa itu coding? Apa itu program? Yaitu memberi perintah ke komputer ya. Jadi kita memberi perintah ke komputer. Kenapa ke komputer? Karena komputer gak kenal lelah, gak kayak manusia. Ya kalau orang kan happy dulu tuh kayak kucing gitu ya. Happy, santai dulu. Alasannya tentunya komputer punya kekuatan perhitungan. Oh, hitungannya jauh lebih tepat. Kalau kita udah riuh barangnya sebanyak itu. Ada Gojek, Grab, Tokopedia, Gojek itu pakai program itu dibuatnya ya. Lepas dari kekuatan komputer atau kekuatan teknologi.
Kalau selama ini teknologi yang menjadi komponen panggung yang mendapat tekanan, kita itu sekarang di balik layar, di belakangnya ada yang namanya coding. Kembali lagi, coding adalah cara kita memberi komponen perintah untuk mengerjakan tugas. Jadi coding adalah perintah kita kepada komputer, ya. Penting dan pelan atau perlahan akan sampai ke koordinasi. Coding sendiri sudah sejak lama ada, tapi munculnya startup digital seperti yang saya sebutkan tadi membuat coding semakin ramai dibicarakan. Karena itu kita melihat di podcast, channel YouTube, sekolah offline atau online dan media lainnya mulai membahas. Karena kita memberi perintah kepada komputer, berarti kita harus mengerti bahasa komputer. Salah satunya Pascal, ya. Kalau kita mau memerintahkan orang Jawa, kita harus pakai bahasa Jawa, ya. Kalau misalkan dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Jawa supaya nanti. Lalu dari sana mereka menulis. Ya, satu lagi anak-anak supaya lebih semangat ini. Ini anak-anak nih kemarin sudah diputar ya. Ini anak-anak sudah belajar coding, bukan hanya anak SMK. Keyboard coding merupakan kegiatan pengolahan kode menggunakan salah satu bahasa hingga komputer yang bisa menjalankan sesuatu sesuai instruksi. Misalnya membuat website, aplikasi, Membuat website. Dahulu Toilet, ya, ada remaja, ya, anak-anak. coding. Anak-anak dapat belajar coding. Jadi ini bukan sekolah ini tempat khusus. Mereka sudah antusias. Dengan belajar coding sedari kecil, anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan seputar bahasa pemrograman, tetapi juga soft skill seperti berpikir logis dan sistematis. Baik. Belajar coding juga membuat anak-anak berpikir kreatif. Baik anak-anak, itu kira-kira ya sebagai bahan penyegaran kita, ya. Jadi tujuan kita ya untuk mempelajari coding atau pemrograman adalah agar kita bisa memberikan perintah kepada komputer. Ya, materi kita pada hari ini adalah ya kita akan mempelajari bagaimana struktur kontrol pengulangan, kontrol perulangan ya, melalui praktik ya. Jadi nanti kalian nanti akan membuat suatu program aplikasi sederhana tentang perulangan tersebut ya. Nah, jadi kira-kira ya kalian siap untuk belajar programming hari ini? Siap ya. Jadi Bapak Guru akan berikan motivasi ya. Jadi siapa yang menghendaki keberhasilan dunia, siapa yang pengen berhasil di dunia ini? Pasti semuanya pengen berhasil. Maka ia harus berilmu ya. Siapa yang menghadapi keberuntungan nanti di akhirat? Siapa yang nanti pengen berhasil di akhirat? Maka kuncinya juga adalah ilmu. Makanya kalian kalau misalkan berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau pengen berhasil, sukses hidupnya di dunia, kuncinya anak-anak adalah ilmu. Kalau nanti pengen sukses juga di akhirat, ya kita bareng-bareng masuk surga, kuncinya juga adalah ilmu. Dan yang terakhir, siapa yang pengen dua-duanya? Pengen berhasil dunianya juga, pengen berhasil akhiratnya juga, maka juga kuncinya adalah ilmu. Ya, jangan sampai kita pengen berhasilnya, suksesnya cuma di dunia doang, rugi. Hanya cuma sebentar aja ya, hanya 60 tahunan saja ya. Rasulullah ya hanya sampai umur berapa? 60? Lupa ya. Ya. 64 tahun ya. Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka kita juga pengen sukses di dunia, pengen sukses di akhirat. Maka kuncinya adalah ilmu. Baik, teman-teman semuanya ya. Sekarang ya, Pak Guru akan memberikan pertanyaan pemantik, pemicu supaya kita siap ya. Jadi kalau misalkan kamu ke ATM BCA, kalian ke ATM BRI atau ke ATM apa lagi? Bank apa lagi? Mandiri, BNI. Setelah masukin kartu ATM, ketik apa? Ngetik apa dulu? Sebelum ngambil duit atau misalkan transfer duit, kita harus ketik PIN-nya. Ya. Kalau PIN-nya salah, berarti kita diminta apa lagi? Ngulang lagi. Kalau salah lagi, kita ngulang lagi nggak? Ngulang lagi. Kalau salah yang kedua kali masih bisa ngulang lagi nggak?
ngulang lagi. Nah, ngulang-ngulang lagi itu adalah disebut dengan perulangan. Itulah perulangan, looping namanya ya. Namanya looping. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang diulang-ulang terus setiap hari. Kalau misalkan kamu naik motor, apa yang perlu diulang setiap hari? Kalau misalkan bensinnya habis, maka ngisi bensin ya. Apalagi ya, selain ngisi bensin, kalau yang sehari-hari mandi diulang-ulang nggak? Mandi pagi, sore, makan, nyuci, nyapu, ngepel, itu adalah perulangan ya. Nah, kita akan mempelajari perulangan tersebut, tapi kita menggunakan program Pascal ya. Baik, sekarang kita lihat ini ya. Nah, perulangannya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya? Sebentar. Coba dibesarin. Kelihatan nggak? Ya ini ya. Nih, contohnya misalkan anak-anak, kita akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pertama mulai, kemudian variabel n ya. N-nya pertama dikasih angka nilai 1. Jadi n sama dengan 1. Maka turun ke bawah. Ini larinya ke bawah semuanya ya. N, apakah n lebih kecil sama dengan 7? Belum, karena n baru berapa? N baru 1 ya. Kemudian apa? Cetak n, berarti kecetak 1 ya. Setelah nyetak 1, udah angka 1-nya kecetak nih, yang ini ya. Yang ini kecetak 1, maka n sama dengan n tambah 1, berarti 1 tambah 1, berarti berapa n-nya? 2, naik tuh ke atas tuh. Ditanya lagi, n-nya kan baru 2 kan? Apakah n lebih kecil dari 7? Iya, karena baru 2 lebih kecil dari 7 nggak? Iya, berarti cetak n. Berarti kecetak n-nya berapa? 2. Terus jalan ke bawah lagi, n sama dengan n tambah 1. Tadi n-nya berapa nilainya? 2 tambah 1 menjadi? Tapi belum di print, baru di memori. Jalan lagi ke atas, ditanya lagi, apakah n lebih kecil daripada 7? Iya, karena baru 3. Cetak n, berarti kecetak di? Terus begitu berulang-ulang. Berhentinya pada saat berapa? 7. Pada saat di sini 6 ya, misalkan diangkat 6 ditambah 1, 7. Ditanya apakah n lebih kecil atau sama dengan 7? Iya, kalau iya berarti apa? Selesai baru ya. Gitu. Sama seperti kamu juga misalkan disuruh misalkan ya sama bu guru, misalkan Bu Maya. Nih, misalkan namanya siapa? Mutia. Ini Susi Susanti misalkan ya. Mutia, Susi Susanti beliin ibu misalkan ya kopi di warung. Kalau tidak hujan, berangkat ke warung. Kalau hujan, jangan berangkat, ya. Nah, gitu kan? Maka kalau misalkan hujan, nggak berangkat. Kalau nggak hujan, berangkat. Nah, gitu kan ya? Nah, ini pertanyaan seperti ini. Ini namanya pada flowchart ya, atau algoritma ada lagi nanti, ya. Baik. Dikecilin dulu sebentar ya. Baik anak-anak, nanti kita akan membuat praktek ya. Akan praktek mencetak yang pertama ya, problemnya ya, kita pakai PBL ya. PBL itu adalah pembelajaran ya dengan masalah problem, jadi diselesaikan dengan metode PBL. Yang pertama adalah ya mencetak tulisan matematika sebanyak 3 kali. Nah ini ya. Jadi tulisan matematikanya 3 kali, matematika. Soal yang kedua nanti kita akan mencetak ya, apa? Mencetak perkalian 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, terus 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, terus sampai dengan 10 kali 1, 10 kali 2, 10 kali 10. Soal yang ketiga nanti ya kita akan mencetak bilangan ganjil ya, bilangan ganjil dan genap
1 sampai 20. Kalau 1 sampai 20 ya, ganjilnya bilangan apa aja? 1, 3, terus 5, 7. Kalau kata kita 2, yang genap 4, 6 sampai dengan 20. Dan yang terakhir kita akan mencoba ya membuat program nilai beserta keterangannya grade. Misalkan kalau nilainya 30, ya berarti dia keterangannya berarti dia D rendah. Kalau misalkan nilainya misalkan 60, berarti keterangannya misalkan cukup. Kalau nilainya 70, berarti keterangannya adalah baik. Kalau nilainya 95, maka keterangannya misalkan istimewa. Ya, kita konsentrasi. Coba ya. Ya. Semuanya berdiri dulu. Ya, sekarang berdiri, nanti ada yang berdiri, ada yang duduk ya. Sekarang yang berdiri dulu seperti kemarin, masih ingat kan gerakannya? Ya. Ayo semuanya kita berdiri dulu. Kita olahraga siang-siang ya. Masih ingat ini? Tangannya digerakkan kanan, kiri, kemudian kaki kanan, kaki kiri ya. Kanan dulu 5 kali ya, sambil berhitung pelan-pelan saja ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sampai 3 aja. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, belum kanan. Ya. Sekarang yang olahraga, yang konsentrasi bukan gerakannya lagi ya. Coba sekarang kita fokus pikiran kita ya. Kalau Bapak bilang ya selamat pagi, berarti tepuknya 3 kali. Kalau Bapak bilang ya selamat siang, berarti 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, berarti tepuknya sekali ya. Jadi nggak usah pakai selamat. Misalkan pagi 3 kali, siang 2 kali, sore 1 kali. Tapi kalau malam nggak ditepuk. Nah begini aja ya. Jelas? Coba tes ya. Pagi ya. Siang ya. Sore sekali ya. Coba siang, sore, pagi, malam. Oke, ya. Itu berarti kita harus lebih konsentrasi lagi. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita akan membentuk 4 kelompok ya. Tetapi meskipun kelompok, tetap semuanya mengerjakan masing-masing ya. Sekarang untuk LKPD-nya ya, lembar kerja tugasnya, apakah sudah dibagikan? Sudah dibagikan belum? Belum. LKPD-nya sebentar ya, diambil dibagikan dulu. Baik ya, coba kita lihat, perhatikan ya. Lembar kegiatan peserta didik ya, atau LKS-nya ya. Yang pertama kita akan mencoba ya menyelesaikan suatu masalah, bagaimana supaya program kita berikan perintah ya bin salabin supaya dia mencetak apa? Tulisan matematika sebanyak berapa kali? 3 kali ya. Bagaimana supaya dia mencetak tulisan matematika sebanyak 3 kali menggunakan perintah apa? Menggunakan perintah looping atau pengulangan ya. Oke, silakan dibuka paskalnya dulu. Programnya sudah buka belum? Iya. Nah, tulis programnya dulu. Ini udah selesai kan, belum selesai ya? Sampai sini kan, Pak N.
udah ada keluar hasilnya kan? Angkat kamu jangan yang dikasih dulu. Nah, sekarang apa? Perkalian ya. Ya, yang sudah, yang pertama soal pertama, lanjutkan soal yang kedua. Oke, silakan coba. Jadi hapus dulu itu. Ya. Mana? Sama seperti ini, seperti Word. Ya udah, kan udah kan ini. Nah, yang kedua, new. Nah, gitu. Ya. Nah, coba ya. Makanya dia bertanya kalau salah ya. Bukan lagi. Oh, mungkin. Berapa kali? Ini mau yang satu tuh. Kalau mau 5 tuhnya tuh, jangan tuh 3 tapi tuh 5, coba 5. Nah, tuh. Coba jalan lagi. Ya. Run. Nah, berapa kali? Enter. Iya. Jalan lagi. Jadikan 5, coba. Jadikan 5. Yang dirubah apanya? Ini. Nah, 5. Oh, sekarang dijalanin kita. Run lagi. Ada berapa? 5. Jadikan 10. Apanya yang dirubah? 5-nya jadiin berapa? 10. Coba tulis 10. Ya, coba run. Jalanin. Klik run. Berapa? 10. Baik anak-anak ya. Bapak kasih kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya ya. Silakan. Yang kelompok yang putra maupun putri ya. Silakan angkat tangan. Oke, yang putra dulu. Silakan. Yang keras. Bisakah saya membuat program virus? Bagaimana caranya? Bisa ya anak-anak ya. Bagus pertanyaannya ya. Kita bisa nggak buat program virus? Ya bisa. Pakai materi looping, iya bisa ya. Bagaimana caranya? Caranya tadi kan sudah belajar ya looping ya. Kalau misalkan kamu ngisi kode atau pin atau password salah 3 kali ya, maka kita buat hang tuh. Hang itu artinya apa? Diem aja tuh program nggak gerak-gerak. Maka caranya bagaimana? Loopingnya tulis aja terus, nggak berhenti. For i 1 tuh misalkan berapa? 5.000. Hitung terus tuh. Nunggunya lama nggak sampai 5.000? Lama. Ya terus muter. Itu namanya kan hang. Nah, hang itu virus, tapi itu virus yang tidak merusak. Karena ada virus yang hanya membuat hang, ada virus yang bisa merusak data, ya datanya jadi terhapus, jadi hilang, jadi rusak. Ada virus yang bisa merusak hardware komputer. Nah, ya nanti kita pelajari lagi. Pelajarinya bagaimana Pak? Ya dari perintah-perintah itu. Belajar write buat apa, LSR buat apa, read learn buat apa. Ya satu-satu. Sama seperti bahasa Inggris. Kita mau ngomong misalkan conversation. Sebelum ngomong conversation kita harus ngerti apanya dulu, kosakatanya dulu. Ya. Selamat pagi bagaimana? Ya kan? Kalau saudara perempuan bagaimana, saudara laki-laki bagaimana, baru kita padukan, baru jadi conversation. Begitu juga program. Ya, yang kelompok yang perempuan ada pertanyaan? Ya, silakan. Bahasa pemrograman selain Pascal apa saja? Bahasa pemrograman selain Pascal apa aja? Anak-anak kalau misalkan bahasa di Indonesia selain bahasa Jawa apa aja? Bahasa Sunda, bahasa apa lagi? Betawi, ya kayak bapak nih. Ya, Betawi apa lagi? Ya, Batak, ya, Medan, ya terus apa lagi? Madura, Makassar. Nah, bahasa Pascal termasuk bahasa pemrograman. Ada lagi nggak Pak? Sama seperti bahasa Indonesia. Dia ada yang namanya Turbo C, kan ini Turbo Pascal. Ada Turbo C, ya. Kemudian ada juga Fortran, ya. Ada juga misalkan JavaScript, ya. Ada juga misalkan Turbo Assembler. Banyak sekali bahasa pemrograman. Tetapi anak-anak, ya, meskipun kita baru belajar Turbo Pascal, kalau kamu sudah paham Pascalnya, sintaks-sintaksnya sudah ngerti, pindah ke bahasa pemrograman lain, logikanya sama, cuma beda bahasa saja. Jadi kalau misalkan bahasanya Jawa, misalkan permisi, apa kalau Jawa?
Kalau misalkan Sunda, permisi apa? Mangga. Punten. Kalau Jawa apa? Siapa orang Jawa? Kalau nun, ya kan gitu kan, cuma beda bahasa. Pascal sama Samuel sama, cuma beda kata-katanya saja. Logikanya sama, ya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Sudah cukup. Cukup. Semuanya luar biasa ya. Kalian semuanya mempunyai apa namanya tuh? Mempunyai semangat, mempunyai wawasan, mempunyai masing-masing mempunyai kelebihan ya. Dari kita pribadi memang manusia itu adalah super ya, istimewa, mempunyai masing-masing kelebihan, ada kekurangan, maka kita harus melengkapi. Oleh karena itu maka ya di dalam pembelajaran kita ini ada namanya referensi ya. Jadi nanti di sini kuatnya misalkan programming, nanti di sini kuatnya hafalan, ya di sini kuatnya bahasa, ya di sini kuatnya misalkan matematik. Nah itu adalah kelebihan daripada kita masing-masing ya. Oleh karena itu ya sekali lagi ya Bapak berikan apa namanya itu hapus kepada kalian ya, dan doa mudah-mudahan kalian nanti kelak dewasanya semuanya menjadi orang yang sukses ya. Amin. Ya, sukses juga di akhir. Amin. Ya, mari kita tutup ya dengan berdoa ya. Silakan. Silakan bikin doa. Silakan tidak. Ya, yang putri nggak apa-apa, ya gantian. Oke, sebelum kita mengakhiri Ya, silakan. sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalam.